Ini namanya pra penuntutan. Pra penuntutan itu tahu artinya apa? Ya, maka pra penuntutan artinya apa? Untuk penuntutan lebih lengkapnya. Pra penuntutan itu artinya kewenangan jaksa untuk meneliti berkas perkara. Ya, itu yang dikatakan. Jadi ketika berkas perkara belum dikirimkan kepada jaksa, jadi itu Anda belum juga harus dilakukan tahu penelitian itu, berkas gitu. perkara gimana Ini sih? diteliti oleh jaksa. Profesor kok nggak paham hukum pidana, cara bekerja hukum pidana. Oke. Dan Wah, ini domainnya kacau ini. adalah- Inilah cara kerjanya Pak. Oke, baik. Timnya Pak Jokowi begini nih. Baik, Bang Saleh. Penasehatnya Pak Jokowi, kuasa hukumnya mantan Presiden Republik Indonesia, tidak memahami apa itu pra penuntutan dalam KUHP. Oke, baik. Apa yang disampaikan saya setuju. Jaksa Pra itu penuntutan diteliti. meneliti berkas perkara berdasarkan Domainnya berkas yang adalah- dikirimkan. Anda masih diinterupsi, saya ke Pak Arianto Sutadi. Pak, Ya. kasus pada umumnya tidak perlu untuk taking for a long time gitu ya untuk penanganannya. Tapi dalam kasus ini menurut Anda cukup lama. Apa sih sebenarnya yang membuat kasus ini cukup Saya lama? mengatakan kasus ini cukup lama ya karena saya melihat kasusnya itu kan sepele kan. Cuman penghinaan, kemudian ujaran kebencian, cuman itu sepele itu. Kalau saya jadi penyidiknya, saya dulu bisa mengatakan 2 bulan selesai. Oke. Cukup 10-20 saksi, alat bukti berapa biji, kemudian saksi keterangan ahli segini kirim ke jaksa. Oke. Nggak sampai 2 bulan kirim ke jaksa. Itu selesai urusan polisi. Oke. Tapi kan ini pasal beberapa bulan ini. 6 bulan kan baru dikirim. Sudah dikirim ke sana pun masih ada pemeriksaan tambahan lagi. Kemudian ini sampai sekarang ini nggak ada Oke. Tapi menurut Anda Kelanjutannya. ada indikasi intervensi naluri Anda sebagai mantan penyidik? kalau seperti ini tidak ada unsur politik pasti udah selesai dari dulu. Jadi naluri Anda sebagai mantan penyidik seperti itu. Oke. Dan kita jangan berbohong lah. Ini belakang ini memang ada muatan-muatan politik kan. Nah, interupsi. Oke. Ya, gitu. Oke. Iya, Interupsi. jadi Itu ada saya hanya ini dugaan saya kayak gitu. Oke. Tapi di Interupsi. mata saya penyidik gitu ya. Ukurannya ini kasusnya dari terlalu berpanjangan. Oke. Gitu. Baik, silakan Pak Refli. Jadi begini ya, kalau kita pelan-pelan ya, kasus Ya, ini. kita butuh cepat, Bang, Oh, intinya. butuh cepat. Iya. Kasus ini tidak akan naik ke penyidikan, bahkan diproses pun tidak layak. Oke. Kalau seandainya tidak ada pesanan-pesanan politik yang dikatakan Pak Arianto. Jadi pesanan politik itu justru dari Solo. Kalau ini sebenarnya murni kita melihatnya dari sisi kebebasan berpendapat, kebebasan akademik dan lain sebagainya, maka kasus ini tidak layak untuk ditindaklanjuti, apalagi kemudian dengan menghukum tersangka. Karena apa yang mereka lakukan adalah sebuah kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bayangkan, jangankan expert, orang yang beropini saja itu tidak boleh dikriminalkan, apalagi expert opinion, gitu loh. Oke, tapi Nah, kan hukumnya ini dan Bang, pasal saya yang bacakan tidak profesionalnya Oke, ya, silakan, bahkan Bang. abuse of power. Udah ditulis ya. poin-poinnya ya Bang? Sudah. Ya? Oke, Jadi silakan. abuse of power, pengenaan pasal 35. Pasal 35 itu ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Anda bisa Oke. bayangkan nggak? Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond. Ini kriminal 12 tahun penjara. Oke, saya bacakan pasalnya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut tampak seolah-olah data yang otentik. Oke. Artinya apa? Ini data tidak otentik, lalu kemudian diolah, diproses oleh RRT menjadi data yang seolah-olah otentik. Interupsi. Itu tidak masuk akal. Sebentar, Interupsi. itu tidak masuk Oke. akal. Interupsi. Anda bisa bayangkan, Jadi- Roy Suryo, Dr. Interupsi. Tifa dan Rismond mengatakan baik. 99,9 Interupsi. itu ijazahnya palsu. Oke. Bagaimana mungkin pasal 35 ini dikenakan? Oke, baik, sebentar. Seolah-olah otentik. Siapa Oke. yang mengatakan kemudian Roy Suryo, Dr. Tifa dan kemudian Rismond membuat sesuatu yang tidak otentik menjadi seolah-olah otentik? Ini kan it doesn't make sense, nggak masuk Oke. akal. Oke, itu logika menurut Anda. Ya. Saya mau dengar dari Itu Bang logika Firmanto. yang benar. Silakan. Ya karena kan ini kan adalah suatu kegiatan, suatu kejadian Suruh cepat dia ngomongnya antara juga. Januari sampai dengan April 2025. Silakan dipercepat Bang Firmanto. Oke. Ya. Yang mana sebenarnya bukan merupakan penelitian. Tidak ada itu penelitian di situ. Oke. Karena apa yang disampaikan di situ adalah tadi ada bagian-bagian persis seperti tadi. Saya terima kasih. Anda baca dulu karena dong. pasal 35 Kapan dan Roy Suryo 32-nya, mengatakan kan gitu. itu Oke. otentik? Sehingga Enggak, yang it ingin doesn't make disampaikan sense, nggak adalah masuk dia akal. tidak pernah Orang melihat jelas aslinya. mengatakan dia Langsung mengatakan ijazahnya yang palsu. antara lain misalnya Kalau begitu, kalau pasal 35 Ijazah berarti palsu. Roy Suryo, Rismond, itu Skripsi Dr. Tifa itu alatnya Pak palsu. Jokowi. Oke. lembar pengesahan palsu, foto palsu. Itu semua disampaikan. Kita lihat kok. Oke. Itu kita sampaikan. Tanpa itu, melihat yang aslinya. dan itu editing Oke. tanpa izin juga. Oke. Dan saya menurut saya Lalu kapan begini, mereka yang saya mau mengatakan sampaikan itu begini. seolah otentik? Di pasal 3, di pasal-pasal yang disampaikan itu
merupakan hak asasi manusia. Saya mau bawa itu. Bahwa di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ya, huruf G dan J itu mengatur mengenai itu. Harus hadir di situ negara. Dan oleh karena itu pidana pilihan kita. Seperti itu. Dan oleh karena itu ya oke lah, kalau ada A dan B silakan. Kita lihat aja nanti. Kan terbuka nanti di persidangan. Ini kan terbuka untuk umum. Ya kita lihat nanti, kita exercise. Interupsi. Mana yang disampaikan silakan aja. Interupsi. Kita akan buktikan. Interupsi. Interupsi. Ya, begini. Mas Haji. Ya. Terhadap pengenaan pasal-pasal yang menjadi dasar penetapan tersangka, menurut saya justru dengan P19 ini setelah dikaji oleh jaksa peneliti, justru mengarah kepada tidak adanya satu keyakinan jaksa terhadap terpenuhinya unsur-unsur delik. Ya, unsur tindak pidananya menurut jaksa belum terpenuhi. Sehingga kemudian di P19, kan intinya kan itu. P19 itu kan karena berkasnya belum lengkap. Kenapa berkasnya belum lengkap? Karena belum bisa di P21 kan. Ketika di P21 maka berkas perkara itu lengkap. Oke. Jangan boleh interupsi. Karena ini berkenaan dengan ini. Karena jaksa sudah ikut, tidak P19. Jaksa dari mulai ini dia penyidikan, penetapan tersangka, SPDP itu ikut. Dan pemilihan pasal-pasal yang disampaikan mereka tahu. Interupsi. Keterlibatan jaksa itu melakukan sebuah edit yang menyatakan seolah-olah data itu saya bilang itu domain jaksa dan jangan mengaburkan penegakan hukum. Ini mengaburkan penegakan hukum ini. Ini seorang profesor tetapi tidak memahami. Ini seorang profesor tetapi tidak memahami cara bekerja hukum pidana. Ini repot ini. Keterlibatan jaksa dalam pra penuntutan itu tidak memeriksa berkas. Personal di sini. Keterlibatan jaksa peneliti dalam tahap pra penuntutan. Saya intervensi sama beliau itu hanya satu. Saya intervensi nih. Saya intervensi. Saya nggak sepakat dengan omongan dia. Meneliti berkas perkara ketika berkas perkara udah paling sudah jago dikirimkan. aja. Jadi sebelum berkas perkara dikirimkan, itu tidak ada peran jaksa di situ. Anda salah. Kita fokus di tidak ada peran jaksa di situ. Ada koordinasi, ada. Namanya koordinasi permulaan ada. Tetapi jaksa tidak pernah melihat berkas perkara. Ingat itu. Pra penuntutan. Nanti ini namanya pra penuntutan. Pra penuntutan itu tahu artinya apa? Ya, maka pra penuntutan artinya apa? Untuk penuntutan lebih lengkapnya. Pra penuntutan itu artinya kewenangan jaksa untuk meneliti berkas perkara. Ya, itu yang dikatakan. Jadi ketika berkas perkara belum dikirimkan kepada jaksa, jadi itu Anda belum juga harus dilakukan tahu penelitian itu. berkas perkara gimana ini sih? Diteliti oleh jaksa. Profesor kok nggak paham hukum pidana, cara bekerja hukum pidana. Wah ini kacau ini. Inilah cara kerjanya Pak. Timnya Pak Jokowi begini. Penasehatnya Pak Jokowi, kuasa hukumnya mantan Presiden Republik Indonesia, tidak memahami apa itu pra penuntutan dalam KUHP. Apa yang disampaikan saya setuju. Jaksa itu meneliti berkas perkara berdasarkan berkas yang dikirimkan. Jaksa memiliki kewenangan. Karena jaksa yang meliding ini nanti. Saya mau tanya karena jaksa meneliti berkas perkara, maka berdasarkan hasil penelitian berkas perkara terhadap semua aspek yang diatur dalam hukum acara pidana kita, jaksa menentukan tidak lengkap. Pasal 35, pasal 61. Baca pasal 61 KUHP yang baru. Sudah baca belum pasal 61 KUHP yang baru? Kalau saya bacain buat profesornya. Biar baca KUHP yang baru nih. Ada yang kurang ditambahkan. Biar update hukum lah. Saya mau tanya Pak Arianto sebentar. Masih logika KUHP yang lama. Baik. Lepas nggak gitu. Ya, siapa yang mengatakan lepas? Dilengkapin, diteliti karena beliau lah yang nanti memimpin persidangan ini. Baik, saya akan tanya Prof. Firmanto. Dari tadi saya tidak pembuktiannya. mengatakan bahwa saya tidak pernah Saya mengatakan sepakat loh. bahwa ini lepas. Saya sepakat loh bahwa ini diteliti oleh jaksa. Saya P19 sepakat. itu Nggak ada artinya saya bantah. berkas belum lengkap. Tidak ada saya Apanya yang bantah belum loh. lengkap? Berkas perkaranya. Yang saya sampaikan, berita acara pemeriksaan saksi ini masih meragukan. diminta dilengkapin. Berita acara pemeriksaan ahli masih meragukan. 700 barang bukti belum memberikan Nggak keyakinan. Itu gitulah, arti P19. Oke, bagaimana Anda yakin dengan itu, Kayak Bang? Bang Sangaji ngelihat P19 aja. itu kan Emang Bang Sangaji baik. sudah lihat Coba, P19-nya. Oke, Lah kan baik. berdasarkan Itu apa yang bisa. disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Kita pun nggak bisa Jaya. tahu P19-nya apa. Gimana sih begitu? Lo kan udah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Baik, Bang. Perlu pendalaman terhadap saksi, perlu pendalaman terhadap ahli, Nanti perlu tiba-tiba pendalaman terhadap lengkap, barang bukti. Itu apalagi? resmi loh. Baik, Oleh Bang Kabid Humas Polda Firmanto. Metro Bang Jaya. Haji, lengkap apa sebentar. lagi? Saya mau tanya Wah, Pak Arianto lapar dulu. sendiri nggak Sebagai tahu. mantan penyidik, saya mau Kami tanya. yakin Dari P19 atas seluruh bukti kacau yang ini. disampaikan dalam laporan Baik. itu Berarti naik apa yang pada Anda tersangka. laporkan di Polda Metro Ditemukan Jaya belum tersangkanya. terbukti ini. Peristiwa hukumnya belum terang benderang. Naik kepada limpah tahap 1 pra penuntutan. Oke, Itu artinya kami memberikan bukti yang cukup. Oke, baik. Tapi menurut jaksa bukti Anda tidak cukup. Oke, bukti Anda tidak cukup. Baik, kita perlu akan bahas ini. dilengkapi. Saya akan tanya Bukan soal
Oke teman-teman, kembali lagi kepada saya, salam NKRI harga mati. Dimana teman-teman kita sudah menonton sebuah cuplikan video yang di atas, dan ada beberapa komentar yang bilang rakyat bisa menilai yang mana ahli hukum, yang mana ahli abal-abal. Nah teman-teman, dan ada juga teman kita yang berkomentar, Firmanto sebagai orang profesor ternyata war juga ya. Satu G lengkap diprotes tapi dia bilang kurang lengkap. Dua ditanya penuntung nggak jawab, malah hahaha. Giliran dijelaskan Bang Sengaji bilang betul tapi masih ngeyel. Tiga masih mengatakan nggak pernah lihat jasa. Bukannya dia sendiri tahu TRR waktu nggak GPK mereka semua melihatnya. 4. Bisa-bisanya bilang jaksa terlibat dari awal tapi nggak paham pra penuntut. Nah ketika ngurusin jasa Jokowi yang terindeksi palsu, Bareskrim tiba-tiba menjadi PA. Logika dan tidak masuk akal. Roy Panci CS yang diteliti fotokopi RH menggiring Roy Panci sudah standar penelitiannya. Nah, termul ini asal bicara saja ya, untuk menutupi kebohongan. Semoga termul ini selalu sehat biar bisa siar terus untuk pembohong dunia. Nah, Profesor Termo otaknya kecil, baru beberapa tahun belajar hukum sudah jadi profesor. 11, 2 atau 12 seperti Piman yang jadi profesor. P19 bukan penghentian perkara, melainkan perintah jaksa agar penyidik melengkapi berkas karena belum lengkap, termasuk soal ahli dan saksi Roy Suryo CS. Selama belum P21, perkara tetap berjalan dan belum selesai secara hukum. Nah, bangsa ini dirusak warisan, hutang, korupsi proyek, dan kebijakan dungu era Jokowi. Masih juga gaduh jasa dan anak bocah dinasti plonga-plongonya Raja Ngibo. Jokowi harus diusut dengan jujur dan adil. Nah teman-teman, yang bikin keok itu yang Gofur teriaknya nggak pernah update diri, ya lebih ke pamer skill yang nggak penting. Cocoknya dosen bukan lawar. Nah teman-teman, ada yang berkomentar yang salah satu memuji, mantap Bang RH dan Bang Sengaji, semoga sehat selalu. Nah teman-teman, kalau mencari usaha uang jangan salah tempat, tidak akan untung malah buntung. Harusnya di kedepan pengadilan, harus dikedepankan pengadilan. Jelas tidak akan ada niat-niat yang negatif. Kalau sudah ada perhitungan laba dan rugi dalam menjalankan tugas, ujung-ujungnya tidak akan ada solusi. Akhirnya yang ada perpecahan bukan persentuhan. Terima kasih. Nah, sumber masalah yang bikin gaduh adalah Pak Jokowi. Tinggal nunjukin ijazah asli aja kok susah banget. Pantas negara ini jadi hancur begini, pemimpin dan penasehatnya sebodoh ini. Jokowi sangat menikmati keadaan ini.
perseteruan anak bangsa yang tidak pernah usai. Nah, penasihat Kapolri kok begini, hancur-hancur hukum di Indonesia ini layak diganti secepatnya. Ini yang bicara cuman pengertian patut itu apa, bahwa yang lainnya yang teknis, yang penting-penting. Salut dengan kubu Pak Roy Suryo dan juga pengacaranya, juga berkelas semua, pendidikan jelas, jauh banget dibanding kubu Jokowi, gak ada yang jelas. Nah, harusnya jaksa diundang dalam cara interupsi itu, ya, dimana ada kekurangannya, wong saksi, ahli-ahli, bukti-bukti sudah seabrek begitu, masih tidak lengkap. Sudah 11 tahun diperkarakan, masih belum selesai. Nah, solusi tinggal duduk bareng sambil ngopi, ya. Tidak usah bawa-bawa pengacara. Kepolisian, jaksa dan hakim sama buka periksa surat berharganya sama lembaga yang independen negara. Ya, masalah menangani surat-surat berharga semudah itu solusinya, guys. Uangnya triliunan, makanya nggak bakalan beres kali telepon WTWW jebleng duit masuk ke rekeningnya. Nah, teman-teman, kebebasan berpendapat tapi merendahkan orang lain kalau dibiarkan bisa kacau negara ini. Kalau memang hasil penelitian sampai dengan santun kali keluar kacau run. Nah, ternyata profesor ini juga tidak ngerti bagaimana ini hasil profesornya, perlu dipertanyakan. Nah, teman-teman, ada yang salah satu berkomentar, yang salah satu memuji hostnya, dia berkata host yang tegas dong. Intervensi kalau pihak Pak Jokowi bicara memang disengaja supaya apa yang disampaikan tidak didengar dengan baik. Wong hina fitnah, membuat gaduh kok terus bikin alibi. Pengacara Roy Suryo suaranya keras, lantang, mantap kalau pengacara Jokowi, apalagi Damanit Andi Azwan Suryo suaranya kecil. Nah, dan hemat saya perlu uji secara transparan dan adil tentang umur kertas ijazah, termasuk juga usia tintanya, atau memprediksi kapan dokumen ijazah tersebut ditulis atau dibuat. Apakah pernah juga terjadi penambahan dalam perjalanannya hingga kini, karena ijazah Jokowi tersebut nampaknya tidak dalam kunci laminating yang memungkinkan bisa direpro atau ditambahkan sesuai padanya. Demikian teman-teman, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini. Salam NKRI harga mati.